Oke, ambil dulu. Kecil kali slipernya anakku. Saya biar slipper. Itulah. Iya. Sapu rumah pakai slipper kecil. Slipper siapa itu? Slipper siapa? Hati-hati. Oh, dia ganti slipper, darling. Ini adalah kedai slipper Madewan ya. Dia akan pilih mana yang dia. Oh, Benar ya? oh, dia tunjuk dia punya kasut. Oh, ini adik punya. Oke. Oh, pasang. Apa mana? Saya tengok ada. Ini ada ke? Oke. Udah pakai kasut. Bangun. Oke. Injire. Oh my goodness. Kasut kesayangannya ya kalian. Puruma pakai kasut, capu. Wow. Oke pemirsa, nah hari ini saya mau cerita kalau misalkan kalian nampak saya ini share selalu tentang pelayanan kesehatan baik itu di Indonesia. Kebanyakannya saya share tentang pelayanan kesehatan di Indonesia itu karena saya ada pengalaman. Saya selalu bercerita pengalaman saya sendiri. Saya tak pernah bercerita ini cakap, itu cakap gitu, tak pernah. Walaupun bukan pengalaman saya sendiri, dirasakan oleh orang yang kebetulan saya juga melihatnya secara langsung gitu. Jadi saya share kepada kalian gitu pemirsa, oke? Salam berjua-jua, nande bapak turun rasnina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah pemirsa, hari ini saya buat video seperti lazy girl, lazy mom. Ya, mak malas getak. Saya duduk di sini dan saya mau sharing kepada kalian satu saya bilang berita yang saya baca hari ini yang saya rasa itu patut untuk kita ceritakan pemirsa. Jadi apa ceritanya itu Kak Sri? Tadi saya itu ada saat baca satu media yang menyiarkan tentang adanya seorang lelaki yang dia ini fed up, bukan lelaki lah kita bilang bapak lah, bapak pun boleh, suami pun boleh. Inilah saya kenapa malas depan suami saya buat video. Mesti dia nak tahu apapun. Lepas tu kita cakap dia tak tahu sebab dia tak baca berita, dia kerja. Pulang kerja dia tengok TV. Saya suka tengok berita-berita saya lebih suka membaca di handphone pemirsa. Jadi saya baca katanya dia itu fed up. Artinya itu dia itu udah macam fed up itu macam sudahlah gitu. Dia itu macam udah menyerah. Karena istrinya ini selalu melahirkan anak perempuan sahaja. So dia kata dia ini nak kawin lagi. Sebab istri dia hanya bisa melahirkan anak perempuan. Jadi dia mau kawin lagi untuk mendapatkan anak lelaki. So kesimpulannya di sini, bila dia kawin istri kedua and then dapat anak perempuan, dia akan kawin istri ketiga dapat anak perempuan keempat. Karena jenis kelamin itu bukan istrimu yang menentukannya, ya kan? Geram pula. Jadi pemirsa, ini saya tuh ceritakan kepada kalian kalau ada banyak lelaki ataupun suami ataupun bapak yang masih membedakan anak perempuan dengan anak lelaki. Khususnya bagi suku saya lah orang Karo, kita itu lebih mengagungkan anak lelaki. Kenapa? Karena anak lelaki ini dikatakan akan membawa penerus keturunan gitu. Kalau orang bermarga memang begitu pemirsa ya. Banyak, ada suku. Kalau saya pribadi ini 2020, come on, 2023 dong dia gitu. Minum lah, basah baju semua. Nah, dia buang-buang lah. Jadi hari ini saya mau cerita kepada kalian bagaimana menderitanya seorang wanita. Dari kita start hamil saja, kita udah berpikir gini, aduh ini nanti anak saya gimana ya? Sehat ke tak sehat ke? Sudah mulai membuncit kan? Aduh ini gimana ya? Nanti dia sumbing kah? Atau lubang hidungnya satu kah? Itu ibu pun sudah tertekan, tahu? Pengalaman saya. Aduh tertekan, tahu? Belum lagi kalau keluarga dari pihak suami kah? Atau dari pihak kita kah? Harap-harap nanti ini bayi perempuan lah. Harap-harap nanti tertekan. 9 bulan kita tertekan. Masuklah kehamilan bulan ke-9. Perasaan tertekan ada, perasaan takut menjelang persalinan ada, tak selesa tidur ada, jalan kemana-mana pinggang sakit. Belum lagi kalau kita time tidur lena, baby hand spang, dia sepak, tidur pun tak lena. Itu 9 bulan kita kena tanggung. Tup-tup lahir, boleh orang yang tak pernah merasakan sekalipun hamil, dia kata, aku sudah fed up lah, anak perempuan saja. Kita yang tentukan ke, betul tak pemirsa? Ini pengalaman saya waktu saya dulu kerja sebagai bidan desa di Nias. Saya dulu kerja di Nias Tengah pemirsa. Nah jadi
malam hari pukul 1 ada pasien saya datang melahirkan lah, mau melahirkan gitu. Dia datang 1 siang atau 1 malam, saya lupa lah pemirsa, saya rasa siang kot. Jadi masa itu hanya saya seorang di klinik gitu. Jadi dia datang, lepas dia kata, aduh sakit. Saya bilang ini hamil keberapa, sebab dia tak pernah periksa bulan-bulan pemirsa. Dia bilang anak ke-7 atau anak ke-8, saya lupa lah. Kalau sudah biasa tuh kalau udah anak yang melahirkan tuh lebih dari 1, dia cepat gitu. Jadi saya bilang terus naik atas gitu. Jadi pas saya cek memang sudah keluar lendir dengan darah lah. Lepas itu lahir anaknya itu baby perempuan, oke. Setelah dia datang dengan 2 orang anaknya yang berumur ada 8 tahun dengan 6 tahun kot, gitu. Jadi setelah dia selesai melahirkan 30 menit setelah itu, pakaian baby ini pun, kalian tahu pakaian baby ini pun adalah pakaian bekas-bekas kakak-kakaknya lagi dulu gitu, nggak ada istilahnya baru lah pemirsa. Saya tengok pun bukan kita menghujat ya, macam orang susah juga pun ada gitu. Jadi saya bilang sama dia, mata lu ada BPJS, bukan BPJS dulu, jam persal, jaminan persalinan normal gitu. Jadi dulu tuh ada namanya jam persal di Indonesia. Jadi kalau bersalin normal itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi itu hanya teorinya. Di kampung-kampung walaupun katakan ada jam persal itu, persalinan normal tetap diminta oleh bidan-bidan desa uang bersalinnya, tahu tak? Terus nanti sampai tahun ya udah, itu nanti saya ceritakan, tension pula kalian. Saya ini memburukkan selalu, tapi pengalaman-pengalaman seperti itu yang membuat saya ini malas jadi tenaga kesehatan, tahu tak? Awak bagi minyak itu macam mana basah baju. Awak silap tutup. Iya. Bukan tenaga kesehatannya sebenarnya kadang-kadang yang buat saya tension. Sistemnya yang buat saya geram gitu. Jadi datanglah, mula-mula datang dia punya mak mertua kalau saya tak silap. Dia cakap, apapun kalau bahasa Indiasnya jenis kelamin, saya lupa pemirsa. Sebab dulu kan saya... apa jenis kelaminnya katanya gitulah kan. Lepas tu saya sudah bedong baby itu kan, saya cakap pergi tengok, saya cakap gitu kan. So dia buka bedong tu, dia nampak perempuan, dia bising gitu bising. Lepas tu bising dia terus pulang lah. Lepas tu suami dia datang gitu. Sana selalu pemirsa melahirkan macam siang melahirkan, petang dia orang akan pulang gitu. Dia orang tak akan mau tunggu-tunggu di dalam klinik. Kita cakap jangan pun, dia akan tetap pulang juga. So bila suami dia nak datang, setelah 20 menit suaminya itu belum lewat 2 jam masa nifas pemirsa. Itu 2 jam masa nifas itu penting tahu. Di situ masa 2 jam tuh ibu pun tak boleh tidur tahu. Kenapa tak boleh tidur? Mungkin kalian selalu kalau kalian melahirkan di hospital kah atau di klinik, dia kata tak boleh tidur ah. Kadang-kadang kita tertidur tuh dia kejutkan. Kenapa? Sebab kalau kita tertidur nanti kita tak perasan pendarahan gitu pemirsa. Makanya 2 jam setelah persalinan itu kita nggak bisa tidur gitu. Jadi belum 2 jam pun masa persalinan suami dia datang. Mungkin mak dia sudah bagi tahu lah. Dia bising-bising maki dia punya istri, tahu tak? Istri dia itu nangis. Saya mau sembang pun saya tak tahu. Jadi saya bagi tahu adik saya, and then adik saya bagi tahu sepupu saya lah, bagi tahu kepada suaminya itu kalau suruh dia pulang dulu, jangan marah-marah dulu gitu kan. Jadi dia bilang begini. Mati kau lagi bagus. Begitulah ucapannya masa dia mau meninggalkan klinik itu, dia ucapkan kepada istrinya ini pemirsa. Jadi setelah suaminya itu keluar, istrinya ini menangis. Saya tenangkan pun dia tetap menangis juga, and then terjadilah pendarahan yang hebat. Macam suara air, tahu tak? Saya pun sudah takut lah, namanya kita pun bidan muda. Udah gitu saya cakap tenang. Saya injek pun untuk cegah pendarahan tuh sama saja pemirsa, keluar juga darah macam sungai geluguk. Mau hantar pergi hospital, dari klinik itu mau pergi hospital 4 jam perjalanan itu batu-batu semua pemirsa. Jadi saya cari itu lori apa-apa mau hantar ibu ini kan, terjumpalah lori batu. Hantarlah dia, belum 10 menit pun naik lori dia sudah meninggal pemirsa. Dia sudah meninggal. Pendarahan terus karena perkataan dari suaminya itu. Dia lahir anak ke-8 itu perempuan juga. Hanya karena dia tidak melahirkan anak lelaki, nyawanya itu nggak berharga. Padahal pemirsa ya, perjuangannya itu kita tahu lah macam mana sakitnya dia melahirkan. Jadi begitulah pemirsa. Meninggal ibu itu dengan meninggalkan 8 anak yang sangat kecil-kecil. Siapa yang susah? Bapak dia juga susah, betul tak? Mau belah 8 anak-anak dia seperti ini, cik. Dia kena belah anak itu. Lagian pun saya heran sama manusia yang membedakan anak lelaki dengan anak perempuan. Kalau saya pribadi, justru kalau misalnya kita melahirkan anak lelaki itu satu beban, bukan beban apa. Contoh macam kami bermarga nih kan.
ada akan marga bapak saya Surbakti kan, jadi saya ada belakang nama Surbakti. Bila adik saya lelaki macam si Odi kan dia Surbakti, kalau dia baik tak apa. Contoh kalau perangai dia tak baik, mesti orang akan cakap itulah si Surbakti, gitu. Jadi akan buruk jadinya gitu pemirsa. Kalau anak perempuan biasa kita tak panggil marganya itu, karena memang ya batas sampai saya saja keturunan marga itu gitu. Nanti anak-anak saya dia akan ikut bapaknya gitu. Jadi itulah dia pemirsa, pengajaran yang saya ambil hari ini adalah jangan karena kita ini, karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadikan alasan untuk kawin lagi. Kalau mau kawin lagi, cakap je nak kawin lagi, tak payah cakap blank. Kalaupun kita boleh menentukan anak lelaki perempuan, oh sudah pun dalam perut, kau nanti laki keluar. Kalau tak payah kau keluar, kita cakap, betul tak? Itulah dia pemirsa sharing kita hari ini. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.